Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imra Zeria Esrahmi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS yang sudah saya siapkan di laporan yang akan saya unggah. Yang pertama tentang komitmen diri menggunakan Golden Circle atau metode model lingkaran emas. Yang pertama adalah why, yaitu tujuan, alasan, keyakinan, dan motivasi. Pendidikan di Indonesia sekarang ini tentunya tidak terlepas dari peran Ki Hajar Dewantara yang kelahirannya kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional pada setiap tanggal 2 Mei. Nah, alasan kenapa harus mempelajari mata kuliah filosofi pendidikan ini adalah karena menjadi mata kuliah wajib yang harus dilaksanakan sebagai yang harus dipelajari. Kedua, sebagai calon guru profesional yang nantinya akan lebih banyak bergelut di dunia pendidikan, sudah sepatutnya kita mengetahui dan mempelajari filosofi pendidikan Indonesia itu sendiri. Menurut pendapat Ki Hajar Dewantara, sebuah pendidikan harusnya menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utamanya. Namun, saya juga meyakini bahwa sebuah lingkungan juga. Yang kedua adalah strategi atau how dalam metode Golden Circle ini. Strategi yang saya terapkan untuk mencapai tujuan adalah terus bergerak dengan percaya diri dibarengi dengan doa kepada Tuhan dan menyiapkan sikap lapang dada ketika suatu saat terjatuh. Dalam mempelajari filosofi pendidikan Indonesia ini bisa dengan berbagai cara. Hal yang sudah diterapkan adalah melalui metode refleksi dan melihat pendidikan Indonesia saat ini. Kemudian melakukan apa yang perlu diperbaiki dalam perwujudannya dalam aksi nyata pada topik ini. Yang ketiga yaitu what, yaitu langkah-langkah yang dibutuhkan dan apa yang akan dipelajari. Begitu banyak hal yang kami pelajari dalam mata kuliah filosofi pendidikan Indonesia ini, yaitu perjalanan pendidikan nasional, dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, identitas manusia Indonesia, Pancasila sebagai fondasi pendidikan, dan telaah praktik baik pendidikan yang memerdekakan. Langkah konkret yang saya jalankan untuk mencapai tujuannya adalah memulai melaksanakan pada saat itu juga atau secepatnya walaupun sedikit yang dapat dijalankan. Topik yang kedua adalah siapa Ki Hajar Dewantara di mata kami sebagai calon guru profesional. Ki Hajar Dewantara ini memiliki nama lahir Raden Mas Wardi Suryadi Dingrat. Beliau adalah pendiri Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priai maupun orang-orang Belanda. Nah, Ki Hajar Dewantara sendiri banyak sekali berperan dalam pendidikan Indonesia. Mulai dari yang dulunya pendidikan ini didominasi hanya sebagai pekerja saja dan bagi kalangan tertentu saja, hingga sekarang pendidikan Indonesia sudah sangat berkembang dan siapa saja berhak untuk mendapatkan pendidikan dan mencapai pendidikan setinggi-tingginya. Dalam perannya di dunia pendidikan, Ki Hajar Dewantara telah memperkenalkan konsep trilogi pendidikan, yaitu Ingarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Ingarso Sungtolodo ini bermakna bahwasanya seorang pendidik harus berjalan tidak hanya sebagai orang yang berjalan di depan, tetapi juga harus menjadi teladan bagi semua orang yang mengikutinya. Sedangkan Ing Madya Mangunkarso berarti jika berada di tengah-tengah, para pendidik harus mampu terlibat dalam setiap pembelajaran yang dilakukan siswa agar semua bisa mempersatukan semua gerak dan perilaku secara serentak untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir adalah Tut Wuri Handayani yang bermakna dari belakang memberi dorongan. Hendaknya seorang guru mampu memberikan semangat, moral, dan dorongan untuk setiap siswanya agar selalu bergerak maju ke depan. Topik selanjutnya yaitu tentang dasar-dasar pendidikan yang menuntun menurut Ki Hajar Dewantara. Ada beberapa dasar pendidikan yang telah dijabarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai
keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini dasar pendidikan yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini bermakna jika kita mengajarkan anak di daerah perkotaan, tentu saja tidak bisa disamakan dengan seluruh anak yang berada di daerah pedesaan. Kenapa? Karena kodrat alam yang sudah mereka jalani semenjak lahir itu berbeda. Anak kota sudah terbiasa dengan segala kecanggihan teknologi dan segala kemudahan yang mereka miliki sejak lahir. Sehingga untuk sebuah kecakapan teknologi bukanlah hal baru bagi mereka. Sedangkan bagi anak yang tinggal di pedesaan, mungkin saja hal tersebut adalah hal yang tabu dan mungkin mereka belum pernah mengetahuinya. Jadi dibutuhkan metode dan cara yang berbeda untuk mengajar anak di alam yang berbeda ini. Kemudian untuk kodrat zaman, sebagai seorang pendidik kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Tidak bisa disamakan cara mengajar kita dengan cara kita belajar di zaman kita dahulu. Sedangkan zaman pada dahulu dan sekarang itu sudah sangat berbeda. Selanjutnya ada budi pekerti. Pendidikan di Indonesia ini tidak hanya pendidikan yang memajukan intelektual saja, hendaknya juga pendidikan yang memajukan pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti ini adalah merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, dan perasaan. Dan dasar pendidikan yang terakhir adalah sistem Among. Sistem Among ini selaras dengan pendidikan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara melaksanakan pendidikan budi pekerti dengan cara Tut Wuri Handayani yang dikenal dengan sistem Among. Artinya, peserta didik harus mampu membangun skill agar berdaya guna. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa peserta didik harus mampu mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Selanjutnya adalah mengenal konsep profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila di sini berarti pelajar sepanjang hayat yang kompeten dan memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pelajar yang memiliki profil ini adalah pelajar yang terbangun utuh ke 6 dimensi pembentuknya. Dimensinya yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi mandiri. Yang ketiga, dimensi bergotong royong. Yang keempat, dimensi berkebinekaan global. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dalam profil pelajar Pancasila ini juga erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Salah satunya adalah dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapat, memberikan kebebasan membangun sendiri pengetahuannya, dan diberi kebebasan untuk mempelajari pelajaran sesuai dengan caranya. Nah, hal ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan abad 21 ini. Maka profil pelajar Pancasila ini sangat tepat untuk diterapkan dalam kurikulum Merdeka di Indonesia untuk membangun negara Indonesia agar lebih baik lagi. Dan baiklah, kita masuk kepada pembahasan yang terakhir, yaitu strategi mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, sejatinya pendidikan itu tidak boleh memaksa, hanya bersifat menuntun dan seharusnya berpihak kepada anak. Proses belajar itu juga berlangsung semestinya secara alamiah, menggembirakan dan memerdekakan tanpa ada paksaan. Untuk itu, agar semua hal ini dapat tercipta dengan baik, perlu adanya kerjasama antara siswa, guru, dan orang tua, dan yayasan, dinas pendidikan, dan seluruh elemen yang terkait di dalamnya untuk menciptakan suasana belajar yang sehat. Nah, banyak sekali praktik baik dalam pendidikan yang berpihak kepada anak. Sebagai contoh, guru dapat membantu siswa untuk menemukan jati diri, kodrat, peran, dan tanggung jawabnya dalam masyarakat. Yang kedua, guru dapat memberikan kebebasan kepada setiap siswa untuk menentukan jalan dan cara belajarnya. Yang ketiga, ekosistem sekolah hendaknya berperan sebagai fasilitator yang membantu tumbuh kembangnya siswa. Dan dalam melakukan penilaian, tidak boleh hanya terfokus kepada pengetahuan intelektual saja, namun harus dinilai secara holistik termasuk sikap dan keterampilan. Kemudian, guru hendaknya mengajak siswa untuk terbiasa berpikir kritis dan mandiri. Baiklah, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.